Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Allah beserta kita. Ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat 11 New International Version. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Poin penting pelajaran kita, Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang manusia untuk menolong kita dapat mengerti tabiat Allah yang penuh kasih. Dapatkah engkau mengingat pada suatu saat ketika di sekolahmu engkau menghadapi soal yang sukar untuk dimengerti? Dan kemudian pada suatu hari, seorang sahabat atau gurumu menerangkannya dengan jelas sehingga engkau tidak melupakannya. Demikianlah yang terjadi ketika Allah di dalam anaknya menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan menolong kita untuk dapat mengerti akan kasih Allah dengan lebih baik. Saat itu sudah malam, semuanya hening. Angin sepoi-sepoi berhembus melewati padang di mana domba-domba sedang merumput. Bintang-bintang bercahaya dengan terang di langit. Hanya suara beberapa domba yang terdengar saat gembala-gembala itu memperbincangkan tentang kedatangan Sang Mesias. Kapan kira-kira datangnya Sang Raja yang akan menduduki tahta Daud? Tanya seorang gembala kepada temannya. Kelihatannya waktunya sudah dekat, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Sahut yang lain. Benar, tidak lama lagi Allah akan mengirimkan Mesias untuk membebaskan kita dari penjajahan Roma. Dia akan bertindak dan akan membebaskan kita dari tangan musuh-musuh kita. Kemudian mereka berdoa, Tuhan yang penuh kasih, kirimkanlah Mesias itu segera. Dengan tiba-tiba, pembicaraan mereka terhenti ketika langit di sekeliling mereka terang benderang, menerangi seluruh padang di mana mereka sedang berada. Suatu terang yang sangat luar biasa. Mereka sangat ketakutan tatkala seorang malaikat berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 10-12. Seketika itu juga terdengar suara malaikat yang lain memenuhi angkasa. Suara itu bagaikan suara musik yang sangat indah yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Serombongan malaikat datang untuk memberitahukan kabar baik tentang kelahiran Yesus. Dengan tiba-tiba, cahaya itu menghilang dengan cepat, sama seperti ketika cahaya itu muncul. Kemudian semuanya menjadi gelap kembali. Pada awalnya, para gembala itu terpesona, kemudian mereka membicarakan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Apakah yang terjadi? Apakah arti semuanya ini? Kota Daud? Itu adalah Bethlehem,
Mereka saling bertanya satu sama lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kemudian mereka berangkat menuju Bethlehem untuk bertemu dengan bayi yang ajaib itu. Ketika para gembala itu tiba di Bethlehem, mereka dengan segera dapat bertemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus. Seperti yang telah diberitahukan malaikat itu kepada mereka, apa yang mereka lihat di sana, di dalam sebuah kandang binatang, di dalam sebuah palungan, terdapat seorang bayi yang paling ajaib dari semua bayi yang pernah dilahirkan. Ketika mereka melihat Yesus, mereka dipenuhi dengan sukacita. Pada pagi berikutnya, mereka menceritakan semua hal itu di seluruh kota. "Kalian tahu, kami sudah melihat seorang bayi. Malaikat yang sudah memberitahukan hal itu kepada kami tadi malam, bahwa bayi itu akan lahir di Bethlehem. Kami sudah melihatnya. Dia terbaring dalam palungan dan dibungkus dengan lampin. Dialah yang sedang kami cari," kata mereka. 8 hari kemudian, ketika Maria dan Yusuf mengadakan upacara khusus untuk menyunat dan memberi nama, mereka memberi nama kepada bayi itu Yesus, sama seperti yang sebelumnya telah diberitahukan Tuhan kepada mereka. Kemudian, setelah 40 hari, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke dalam bait suci yang di Yerusalem untuk mengadakan upacara penyerahan kepada Tuhan sambil mempersembahkan korban. Di sana, imam mengambil anak itu dan meletakkannya di atas mezbah. Kemudian imam itu mencatat nama Yesus di dalam buku di mana nama setiap bayi yang baru lahir dicatat. Tetapi imam itu tidak mengetahui tentang bayi yang ada dalam pangkuannya pada hari itu adalah bayi yang sangat istimewa, Mesias, Dia yang Allah telah kirim untuk menyelamatkan dunia ini. Di sana ada 2 orang yang lainnya yang mengenal Yesus. Salah satu di antaranya adalah Simeon, memegang Yesus dan berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Kita bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Apakah engkau mengenal Yesus? Alasan mengapa Dia datang menjadi seorang bayi? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah agar kita dapat memahami lebih baik lagi karakter kasih Allah.